Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yunura Sinta, NPM 18040404176, kelas A, jurusan Ekonomi Syariah, MK, Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Fungsi dasar manajemen yaitu: yang pertama, planning, perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuannya, serta mengembangkan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Contoh, perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit atau keuntungan dan mengenalkan produk dalam negeri. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan dan garis wewenangnya, mengalokasikan dana sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. Contohnya, setelah menentukan sejumlah strategi, perusahaan A merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Lalu actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Fungsinya itu, fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Contoh, perusahaan A memulai proses produksi pakaiannya. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan semaksimal mungkin. Yang keempat itu controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Contohnya, setelah perusahaan A memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi. Ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya nih, kesalahan teknis saat produksi dan penjualan. Solusi ialah mencegah hal itu terulang kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Analisa dasar manajemen di APP Sinarmas yaitu perencanaannya di APP Sinarmas yaitu sebagai perusahaan global yang bergerak di bidang pulp dan kertas, membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu, perusahaan senantiasa berupaya memberikan nilai untuk konsumen dan masyarakat melalui beragam inovasi dan yang berkelanjutan. Pelaksanaannya yaitu di APP Sinarmas yaitu APP berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan pemulihan 1 juta hektar hutan di Indonesia. APP dan mitra pemasoknya mengalokasikan sekitar 600.000 hektar lahan di area konsensi untuk restorasi ekosistem. Pengorganisasian di APP Sinarmas yaitu mengedepankan kerjasama yang memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan, pemegang saham, dan terus menginovasi berkelanjutan. Pengendalian yaitu di APP Sinarmas yaitu selama hampir 50 tahun APP telah bertumbuh bersamaan, berinovasi dan menghadirkan produk-produk berkualitas demi memenuhi permintaan global yang terus meningkat akan kertas cetak dan tulis, produk kemasan, konsumen, dan industri serta kertas tisu.
Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Adapun tanggung jawab perusahaan meliputi yang pertama itu tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Tanggung jawab sosial kepada kreditor saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya. Perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan, yaitu tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar usaha. Tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan, perbaikan, atau pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Bagaimana itu menurut saya tidak setuju dengan anggapan jika kita mengabaikan CSR karena mengurangi keuntungan perusahaan, karena keberadaan CSR atau tanggung jawab sosial dalam sebuah perusahaan sendiri memainkan peran yang penting. Program CSR adalah sebuah investasi bagi perusahaan. Pada dasarnya CSR memiliki fungsi sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Dengan adanya CSR, gangguan sosial akibat pencemaran lingkungan menurun, sehingga perusahaan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan secara tidak langsung itu meminimalisir terjadinya konflik lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini juga berimbas terhadap pasokan bahan baku yang lebih terjamin untuk jangka panjang. Selain itu, CSR dapat meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan, melebarkan akses menuju pasar, mendapatkan nilai plus dibanding dengan kompetitor yang tidak melaksanakan CSR, hingga peluang mendapatkan penghargaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.